Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galerista dengan NPM 201106070. Di sini saya bersama rekan saya Rini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dalil-dalil syara tentang alam dan juga lingkungan hidup. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang alam dan lingkungan hidup terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam dalil-dalil syara yang ada pada alam dan juga lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan adanya pengertian alam dan juga adanya lingkungan hidup, di mana di lingkungan hidup ini ada pengelolaan lingkungan, ada menjaga kelestarian, ada prinsip-prinsip dan juga ada tanggung jawabnya. Pengertian dari alam itu adalah alam adalah manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya tumbuh-tumbuhan merefleksikan sifat-sifat ini berupa ilahi yang berupa pengetahuan. Karena tumbuh-tumbuhan itu juga tahu bagaimana menemukan makanan dan juga cahaya. Karena dalam tumbuhan itu juga sudah diatur sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur sedemikian rupa agar tumbuhan itu dapat mengetahui bagaimana cara mencari makanan dan juga cahaya. Nah, buah-buahan juga dapat dihasilkan oleh tumbuhan, memanifestasikan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan mencerminkan 4 sifat ilahi, yaitu karena alam itu adalah manifestasi dan juga lokus dari seluruh nama-nama dan juga sifat ilahi, maka kita tidak boleh untuk menyakiti atau merusak alam. Nah, itu sama saja merusak wajah atau tanda ayat Allah di muka bumi. Manusia terutama umat Islam harus memperlakukan dengan baik karena ia adalah tanda untuk merenungi kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang akan keindahan dan keharmonisan alam akan menghantarkan kita kaum muslim menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah jika kita tidak merusak alam. Dalam Al-Quran, Allah juga menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 13 yang artinya, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 13. Kemudian melonjak ke materi yang selanjutnya, yaitu lingkungan. Lingkungan, seperti yang kita ketahui, kita hidup di dalam lingkungan. Jadi pengertian lingkungan itu merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan kita sekali lagi kita tidak boleh merusaknya karena salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai yang sangat dihormati dan dihargai dan tidak boleh disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat mempengaruhi terhadap lingkungan di sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan lestari dan juga asri, indah. Tapi ketika ada lingkungan yang kita menilaikan dengan negatif, maka itu juga akan berpengaruh pada kita. Masya Allah. Dalam pandangan Islam, manusia memang makhluk yang paling sempurna. Jadi Allah memberikan kelebihan-kelebihan pada makhluknya, makhluk ciptaannya, yaitu kemuliaan berupa fasilitas yang ada di daratan, di lautan, menjadi rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang lainnya. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan atau melupakan lingkungan dan juga alam, karena tanpa lingkungan dan juga alam kita bukan apa-apa, kita tidak bisa hidup juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencerminkan dan juga mengajarkan kepada kita umat manusia agar kita meniru perilakunya, yaitu contohnya salah satunya cinta alam dan juga yang bermanfaat pada manusia, yaitu menyingkirkan duri dari jalan, Masya Allah, dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya katanya, Masya Allah. Menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, Masya Allah. Jadi hanya menyingkirkan duri di jalan aja itu sudah merupakan sedekah, sebagian dari iman dan merupakan perbuatan yang baik, Masya Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 juga telah dijelaskan bunyinya, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masya Allah, yang artinya itu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan tentang lingkungan hidup karena waktu perenungan. Hanya beberapa dalil saja yang diulas sebagai landasan untuk merumuskan teori tentang lingkungan hidup menurut ajaran Islam. Alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Yang artinya yaitu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masya Allah, jadi di ayat ini juga akan diterangkan bahwa akan adanya kerusakan di darat dan juga di laut yang disebabkan oleh siapa? Kita, umat manusia. Dan sekarang, zaman sekarang benar sudah terjadi. Berikut adalah sedikit prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia terhadap alam. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam, respect of nature, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya yaitu, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Junita. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Intan Lampung, dari kelas C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam, di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Yang ketiga, solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas sama halnya dengan kedua prinsip itu. Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solidar, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Dalam hadis lain dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi pun menjawab, orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Islam adalah diin yang syamil atau integral, kamil atau sempurna, dan mutakamil atau menyempurnakan semua sistem yang lain, karena ia adalah sistem hidup yang diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai aturan hidupmu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5-3. Dua dalil pertama bersumber pada surat Al-An'am 101 dan Al-Baqarah 30. Dalil pertama adalah
Allah pencipta langit dan bumi atau alam semesta dan hanya dialah sumber pengetahuannya. Yang B, dalil kedua menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Perlu dijelaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi itu bukan sesuatu yang otomatis didapat ketika manusia lahir ke bumi. Manusia harus membuktikan dulu kapasitasnya sebelum dianggap layak untuk menjadi khalifah. Sepertinya halnya dalil pertama. C. Dalil ketiga ini menyangkut tauhid. Hope dan Young 1994 berpendapat bahwa tauhid adalah salah satu kunci untuk memahami masalah lingkungan hidup. D. Dalil keempat adalah mengenai keteraturan sebagai kerangka penciptaan alam semesta seperti firman Allah dalam surat Al-An'am dengan arti sebagai berikut. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. E. Dalil kelima dapat ditemukan dalam surat Hud 7 yang menjelaskan maksud dari penciptaan alam semesta. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang F. Dalil keenam adalah kewajiban bagi manusia untuk selalu tunduk kepada Allah sebagai maha pemelihara alam semesta ini. Perintah ini jelas tertulis dalam surat Al-An'am ayat 102 yaitu yang artinya Dialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dalil ketujuh adalah penjabaran lanjut dari dalil kedua yang mewajibkan manusia untuk melestarikan lingkungan hidup. Adapun rujukan dari dalil ini adalah surat Al-A'raf ayat 56 diterjemahkan sebagai berikut. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya. Dalil ke-8 mengurai tugas lebih rinci untuk manusia yaitu menjaga keseimbangan lingkungan hidup seperti yang difirmankannya dalam surat Al-Hijr ayat 19. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dalil ke-9 menunjukkan bahwa proses perubahan diciptakan untuk memelihara keberlanjutan sustainability bumi. Proses ini dikenal dalam literatur barat sebagai siklus hidrologi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.